Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab itu mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan hati kita untuk benar-benar membawa kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala pujian Tuhan bagimu, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas setiap perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan kebetulan Tuhan kami dapat beribadah saat ini, tapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan Tuhan hati kami Bapa. Kami mau siapkan Tuhan diri kami Tuhan Yesus untuk benar-benar Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami. Memberikan hati yang terbuka Tuhan hanya untuk pemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Karena Tuhanlah pengharapan kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Mari kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sebab mulut kami memuji-Mu Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang
sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita sembah nama Yesus di dalam segala nama. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian. Mulut kami memujimu, hati kami memujimu, Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam nama Yesus. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup kami. Terima Kami pujian dan memujimu sembah dalam kami. dan kebenaran Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang mulia. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami agungkan. Segala puji yang syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Haleluya. Biar hati kami tak fokus hanya untuk memujimu Tuhan Kami Yesus. naikkan sembahan Tidak ada syukur. suatu apapun yang dapat kami balas Tuhan, membalas kasih-Mu Bapa yang baik. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan dalam diri kami Engkau Yesus. baik, Engkau teramat baik. Haleluya, Terpujilah Tuhan. Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih aku. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Merasakan jamaah-Mu Yesus. Biarkanlah kami memuji-Mu Tuhan. Pujilah Engkau Menjangkau setiap hati yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Menjangkau bagi setiap hati yang benar haus akan Engkau Yesus. Yesus Tuhan, hanya Engkau yang layak. Engkau satu-satunya yang layak. Terima pujian dan sembah kami. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Segala yang terima, segala keagungan. Kau Allah yang kudus dan berkenan, Yesus. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku, segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku, segala puji bagimu, Yesus. Amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau yang awal Tuhan, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya,
segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi kita nyatakan Yesus yang awal. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya seberapa yang akan mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu, mereka dikuatkan, diteguhkan, dan boleh mendapatkan jawaban dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan saya dan saudara seringkali kita diperhadapkan dengan masalah. Ada pergumulan, tekanan hidup kita hadapi. Dan bagaimana kita menghadapi setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita melihat di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayat yang ke-46, mulai saya bacakan. Firman Tuhan berkata demikian, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan." Ayat 48, "Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Ayat 49, "Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, dikatakan ayat 46, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Seringkali ketika kita menghadapi masalah, pergumulan dalam hidup ini, kita sudah datang kepada Tuhan, tetapi seringkali kita tidak menerima jawaban daripada Tuhan. Yesus sendiri katakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Bagaimana supaya kita menerima jawaban daripada Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan, masalah dalam hidup ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Jawabannya saudara di ayat 47, Yesus berkata, yang pertama dikatakan di sini, untuk kita melihat jawaban daripada Tuhan, jawaban dalam doa-doa kita. Dikatakan di sini Yesus berkata, "Setiap orang yang datang kepadaku." Setiap orang yang datang kepada Yesus. Yang pertama saudara, kita harus datang kepada Yesus di dalam doa. Kita berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Sampaikan setiap pergumulan, masalah yang kita hadapi. Dan Yesus berkata dalam Injil Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang bertanggungan berat." Dikatakan Yesus akan memberikan kelegaan. Jadi saudara, jawaban doa, untuk kita mendapatkan jawaban doa, kita datang dengan kesungguhan hati. Kita datang kepada Yesus, sampaikan setiap pergumulan kita. Sampaikan setiap masalah kita. Yesus mendengar setiap seruan doa kita. Yesus katakan, "Setiap orang yang datang kepadaku." Jadi kehidupan saya dan saudara, kita harus datang kepada Yesus. Jangan datang kepada yang lain. Jangan kita datang kepada orang pintar. Jangan kita datang kepada paranormal. Tetapi kita mau datang kepada Yesus. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah dalam hidup ini, begitu berat masalah yang kita hadapi, secepat itu kita datang kepada Yesus. Kita sampaikan setiap pergumulan, masalah yang kita hadapi. Dia hanya sejauh doa. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita akan lihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Yesus katakan, "Barang siapa datang kepadaku, dia akan melihat pertolongan Tuhan, dia akan melihat berkat Tuhan." Itu yang pertama saudara, setiap orang yang datang kepadaku. Dan yang kedua,
Masih di ayat yang ke-47, jawabannya semua di ayat 47 dikatakan di sini yang kedua, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Jadi yang kedua saudara, mari kita dengarkan perkataan Yesus. Kita dengarkan firman Allah dalam hidup saya dan saudara. Firman Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bukankah Yesus itu adalah firman? Dalam Injil Yohanes pasal pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus sendiri adalah firman. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap hari kita mengkonsumsi firman Allah. Karena firman Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang akan menerangi setiap langkah hidup saya dan saudara. Ketika kita mengalami masalah pergumulan yang begitu berat dalam hidup kita, Tuhan akan menolong saya dan saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada kuasa yang Tuhan berikan, ada damai sejahtera yang kita alami ketika kita mendengarkan firman Allah. Ketika kita mendengarkan perkataan Yesus, firman Allah itu ada dalam hidup saya dan saudara. Kita boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan kita dengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk kita melihat jawaban daripada Tuhan. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Yang ketiga saudara, mari kita melakukan firman Allah. Ya. Ketika kita melakukan firman Allah, kita akan lihat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara, ketika kita melakukan setiap kebenaran firman Allah dalam hidup saya dan saudara, kita akan lihat jawaban pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita menghadapi masalah, pergumulan dalam hidup ini, tekanan dalam hidup ini, kita datang kepada Yesus. Yang pertama, kita datang kepada Yesus. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sujud di bawah kaki Tuhan. Kita sampaikan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Isi hidup kita terus dengan firman Tuhan. Penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga saudara, mari kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita akan lihat pertolongan Tuhan. Kita akan lihat berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Kita boleh mengalami damai sejahtera yang melimpah itu dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita mengalami tekanan, pergumulan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Saya yakin dan percaya, saudara semua yang ada, yang menyaksikan siaran ini, kita yakin dan percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan ketika kita melakukan firman Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya. Kita akan berdoa bersama. Kita akan mendoakan, ada beberapa nama-nama yang perlu kita doakan. Dan kita tahu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Oleh sebab itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hari ini kami sudah menikmati firman-Mu, dan sebentar kami bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, sandaran kami hanya di dalam Tuhan.
Dan oleh sebab itu, dan kami tetap yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami, Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup mengadakan segala perkara-perkara yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Ada beberapa nama-nama Tuhan yang kami akan bawa di dalam doa, yaitu Ibu Femi Suling, Ibu Christine Kandau, yang dalam keadaan sakit demam, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau, Yesus, tangan-Mu yang berlubang paku sanggup menjamah, memulihkan keadaan daripada Ibu Femi Suling dan Ibu Christine Kandau. Tuhan tolong, kami yakin dan percaya Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kedua ibu ini, bahkan juga Ibu Nova Rambi, di mana juga mengalami sakit DBD, demam berdarah, dan trombosit turun, tetapi kami yakin dan percaya kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Ibu Nova Rambi dipulihkan dari DBD di dalam nama Yesus. Ethan, cucu dari Ibu Nani, infeksi saluran pencernaan. Kami tahu Tuhan, organ tubuh Engkau yang menciptakan. Oleh sebab ini, bayi ini Tuhan, anak ini Ethan, cucu dari Ibu Nani, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Kami berdoa bersatu hati untuk Pak Sumarsono. Demam, batuk, pilek, apapun kondisi dari Pak Sumarsono, dilawat, dijamah oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Tangan-Mu yang berlubang paku menjamah, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yesus tabib agung kami berdoa bersatu hati untuk Ibu Femi Suling, Ibu Christine Kandau, Ibu Nova Rambi, Ethan, cucu Ibu Nani, bahkan Pak Sumarsono, dilawat, dijamah di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau tabib agung kami. Engkau pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas dengan sedia kala, beraktivitas dengan tubuh yang prima, beraktivitas dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur, Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami berdoa bersatu hati untuk Ibu Lucy Tobing yang sementara ini sedang berduka oleh karena ditinggal oleh kakak yang dikasihinya. Tetapi kami tahu Tuhan, Roh Kudus sanggup memberikan penghiburan bahkan kekuatan. Biarlah kiranya Tuhan tolong Ibu Lucy Tobing dan seluruh keluarga yang ada. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup memulihkan keadaan hati yang terluka, hati yang berduka, dijamah, dilawat oleh Tuhan, dibebat oleh Tuhan, sehingga dia boleh mengalami sesuatu yang disebut sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Secara manusia kami berduka, tapi kami memiliki iman percaya kepada Yesus. Bahkan Tuhan, pengharapan kami hanya kepada Yesus. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong, bahkan memberkati, bahkan juga memulihkan keadaannya, serta merta Tuhan juga yang memberikan Tuhan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang begitu besar, sehingga Ibu Lucy Tobing boleh ditolong oleh Tuhan, bahkan Tuhan berikan kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa bersatu hati untuk rekan-rekan kami yang tidak disebut nama-nama. Tetapi kami tahu Tuhan, bila mana mereka ada dalam keadaan kekurangan ekonomi, kekurangan finansial atau masalah bisnis, situasi bisnis yang kurang baik. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau memulihkan keadaan ekonomi mereka. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Tolong mereka semua. Kami juga berdoa bersatu hati untuk jiwa-jiwa mereka yang mengalami mungkin Tuhan mencari pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka, sehingga mereka boleh mencari nafkah untuk menopang keluarga. Kami berdoa bersatu hati untuk rekan-rekan kami yang mungkin mengalami Tuhan sakit penyakit. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Keretakan rumah tangga, Tuhan juga pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka kembali diikat oleh tali kasih Kristus, kembali bersama-sama menikmati sukacita. Rumah tangga mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami juga bersatu hati berdoa untuk rekan-rekan kami
yang mungkin ada dalam keadaan situasi anak dan orang tua atau orang tua dengan anak, mungkin ada masalah. Kami tahu Tuhan, Engkau-lah Allah yang memberikan kekuatan buat mereka untuk kembali dipersatukan. Kasih-Mu terus ada melimpah dalam kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu buat hari ini, dan kami serahkan seluruh yang ada, yang bertugas juga Tuhan tolong mereka, sehingga ibadah jawaban doa ini boleh terus berlangsung, boleh terus ada, dan boleh terus memberkati banyak jiwa-jiwa. Terpuji nama-Mu buat malam hari ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh sangat luar biasa. Terpuji nama-Mu Yesus. Marilah saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau akan menikmati berkat yang sungguh daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah engkau menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai mereka semua mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya